Hei, balik lagi nih sama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Intan sama Diko ceritanya sudah sampai bab 33 nih. Lanjutin denger gak? Mau ya? Yuk dengerin bareng-bareng. Intan menyantap sarapan dengan menundukkan kepalanya. Ia terlalu malu untuk menatap wajah Riko di depannya. Riko melihat tingkah Intan yang tidak biasa jadi merasa tidak enak. "Kamu kenapa sih nunduk terus dari tadi?" tanya Riko pada Intan di sela sarapannya. Enggak apa-apa mas," jawab Intan masih dengan kepala menunduk. "Kalau ngomong, ngelihat mata aku," ucap Riko dengan tenang. Intan pun mengangkat kepalanya lalu memandang wajah Riko. "Udah deh, yang tadi di kamar anggap aja gak pernah kejadian," ucap Riko pada Intan. Intan menganggukkan kepalanya. "Gimana bisa dilupain gitu aja, orang jelas-jelas masih kebayang diingetin gue," batin Intan. Intan pun memejamkan matanya, menghirup napas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar melalui mulutnya agar hatinya lebih tenang. Riko mendekatinya lalu memeluknya. "Maafin aku ya," ucap Riko pelan. Intan menganggukkan kepalanya. Ya ampun, gini banget ya resikonya kalau nikah sama cewek yang usianya jauh di bawah kita. Harus banyak ngalahnya. Diapa-apain dikit aja udah takut dan nangis. Gimana bisa diajak begituan? Batin Riko. Tidak beberapa lama, pembantu mamanya Riko datang. Seperti biasa, ia akan merendam pakaian di mesin cuci dulu, setelah itu membersihkan lantai atas. "Bi, bersihin kamar aku dulu ya," perintah Riko ketika melihat pembantunya akan menaiki tangga. "Oh, iya mas," jawab pembantu itu. Setelah makan seperti biasa, Intan membersihkan meja makan lalu mencuci piring. Riko mengawasi Intan dari meja makan. Tan, ambilin obat di laci itu deh," perintah Riko sambil menunjuk salah satu laci di dapur setelah melihat Intan selesai mencuci piring. Intan pun membuka laci yang ditunjuk Riko lalu mengambil obat penurun panas dan memberikannya pada Riko. Saat Riko meminum obatnya, tukang tambal ban datang. Intan pun menggunakan kesempatan ini untuk menjauh dari Riko. Intan segera keluar untuk menemui dan menunggu tukang tambal ban hingga selesai menyelesaikan pekerjaannya. Tidak beberapa lama, Riko menyusulnya. "Tan, gak perlu ditungguin kali. Dia tuh udah sering kesini. Yaudah sini masuk," ajak Riko. Intan pun menurutinya. Ia tidak punya alasan untuk menolak ajakan Riko. Kini mereka duduk di sofa ruang tengah, sambil menyalakan televisi. Riko melihat berita selebriti tanah air. Di televisi itu menyiarkan Rosa yang tengah fashion show dengan pakaian yang sangat mini dan belahan dada yang sangat rendah. Riko sudah biasa melihat Rosa yang berpakaian seperti itu. Tapi beda dengan Intan. Ia merasa malu dan ngeri dengan cara berpakaian yang seperti itu. "Kamu kenapa?" tanya Riko saat melihat Intan nyengir-nyengir jijik. Bajunya mini sama ketat banget mas," jawab Intan. "Kamu tahu dia?" tanya Riko ingin tahu apakah Intan mengenal Rosa. Tahu dong, dia kan Rosalinda, model yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir ini loh mas, jawab Intan percaya diri. "Kamu tahu nggak pacarnya siapa?" tanya Riko lagi. Enggak ada yang tahu siapa pacarnya Rosalinda. Soalnya dia nyimpen identitas pacarnya, nggak ngasih tauin ke publik, jawab Intan lagi. Memang sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa kekasih dari model terkenal bernama Rosalinda. Karena Riko sendiri yang meminta agar hubungan mereka tidak diekspos sehingga mereka mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Hingga hubungan mereka berjalan 2 tahun, Papa Riko masih belum merestui hubungan mereka dan tiba-tiba menikahkannya dengan Intan, gadis yang usianya jauh di bawah Riko dan masih berstatus pelajar SMA. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih banget udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah.
Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!